Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini, agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin, untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Tensei Shitara Slime Dataken volume ke-7 chapter ke-7. Di chapter sebelumnya, kita semua sudah tahu bahwa Rimuru dan Hinata sudah bertarung. Dan pertarungan itu telah dimenangkan oleh Rimuru. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Di sisi lainnya, di kerajaan Ruberion, saat ini Demon Lord Ruminas Valentine sedang berada di sebuah pemakaman yang sangat rahasia. Dan di pemakaman itu ada sebuah peti es yang sangat kuat. Dan di dalam peti itu ada seorang gadis yang sangat cantik. Dan Ruminas memeluk peti itu dengan penuh kasih sayang. Dan di sini Ruminas sangat berharap bahwa suatu saat nanti dia akan bisa menghidupkan gadis itu lagi. Tetapi tiba-tiba Lois pun menemui Ruminas. Lois bilang kepada Ruminas bahwa ada sesuatu hal yang ingin dia beritahukan kepada Ruminas. Ruminas yang mendengar itu, dia pun langsung bertanya kepada Lois, apakah ada sesuatu hal yang telah terjadi? Dan Lois pun langsung memberitahu Ruminas bahwa Hinata saat ini sudah mulai bergerak menuju ke hutan Jura untuk mengalahkan Rimuru. Ruminas yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat cemas. Ruminas khawatir jika dia membiarkan Hinata melawan Rimuru, maka dia akan kehilangan Hinata. Dan Ruminas pun dengan cepat langsung memutuskan untuk menyusul Hinata dan menghentikan Hinata untuk melawan Rimuru. Di sisi lainnya, saat ini Damrada sedang berada di kota Migam yang dikuasai oleh bangsawan Idol. Dan Damrada tahu bahwa Raja Edomaris bersama dengan Yom, mereka juga berada di kota ini. Dan Damrada juga ternyata sudah menyuap bangsawan Idol untuk mendapatkan banyak informasi. Dan juga agar pasukannya dibolehkan masuk ke kota Migam. Dan dia juga sudah mengetahui bahwa Raja Edward akan membawa 20.000 pasukannya menuju ke perbatasan kota Migam untuk menangkap Edomaris dan juga Yom. Karena mereka berdua sudah dituduh telah melakukan penggelapan dana milik kerajaan. Sehingga banyak dukungan dari berbagai kalangan kepada Raja Edward. Dan hal ini pasti akan sangat menyulitkan Yom dan juga Edomaris. Dan jika masalah ini terus berlanjut, maka Yom dan Edomaris pasti akan ditangkap dan akan langsung dieksekusi. Dan semua rencana ini adalah rencana yang telah dibuat oleh Damrada. Dan tidak lama, Damrada pun akhirnya mendapatkan sebuah informasi. Dan informasi itu mengatakan bahwa pasukan Yom hanya berjumlah 5.000 orang. Dan pasukan itu adalah pasukan bala bantuan dari Demon Lord Rimuru. Damrada yang mendengar itu, dia pun lalu berencana untuk segera membunuh iblis bawahan dari Rimuru, yang saat ini menjadi dalang utama dari konflik internal yang terjadi di kerajaan Farmes. Karena dia telah berjanji kepada Granbel. Dan tiba-tiba, Damrada juga mendapatkan informasi lagi dari bangsawan Nidol. Nidol bilang kepada Damrada bahwa iblis bawahan Rimuru yang saat ini ada di kerajaan Farmes, iblis itu juga sudah mulai bergerak untuk memulai pertempuran. Damrada yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat terkejut.
karena dia tidak menyangka bahwa iblis bawahan Rimuru ini ternyata sama sekali tidak takut untuk berperang. Dan Damrada pun mulai berasumsi bahwa iblis yang akan dia bunuh ini adalah iblis yang sangat kuat dan pasti memiliki usia yang sangat tua. Dan Damrada lalu berpikir, jika asumsinya ini benar, bahwa bawahan Rimuru itu adalah seorang iblis purba, maka hal ini akan menjadi ancaman untuk seluruh umat manusia. Dan tidak lama, Damrada pun menerima sebuah laporan lagi. Dan laporan itu mengatakan, jika penyihir terkuat dari Farmes yaitu Razen telah dikalahkan oleh iblis itu. Dan saat ini, Razen telah menjadi bawahan dari iblis itu. Damrada yang mendengar itu, dia pun akhirnya menjadi sangat yakin jika iblis bawahan Rimuru ini adalah iblis tingkat tinggi dan salah satu dari 7 iblis primordial. Dan Damrada pun akhirnya menyadari jika iblis bawahan Rimuru itu adalah musuh yang sangat berbahaya dan seharusnya tidak pernah diusik. Dan di sini Damrada sangat tahu jika dia melangkah lebih jauh lagi dengan masalah ini, maka itu berarti kematian. Lalu Damrada langsung memberikan perintah kepada semua bawahannya untuk segera mundur dan meninggalkan kerajaan Farmes. Karena jika mereka terlalu ikut campur dengan masalah ini, maka hal ini akan membawa mereka ke dalam bahaya. Dan Damrada juga bilang kepada bawahannya bahwa dia akan menyusup ke negara Tempest sebagai seorang pedagang dan akan mengumpulkan banyak informasi terlebih dahulu. Dan dia juga memerintahkan semua pasukannya untuk membiarkan masalah ini ditangani oleh Raja Edward. Dan Damrada melarang semua pasukannya untuk ikut campur dalam masalah ini. Dan sebagai gantinya, maka Damrada akan mengirimkan 6 kontraktor yang sudah dia sewa untuk membantu kerajaan Farmes dalam melawan iblis itu. Karena walaupun dia memutuskan untuk mundur, tetapi dia tidak bisa melanggar kerjasama yang sudah dia buat dengan Grand Bell. Maka Damrada memutuskan untuk mengirimkan 6 kontraktor sebagai bantuan untuk kerajaan Farmes. Sedikit informasi, kontraktor adalah sebuah organisasi yang ada di Kekaisaran Timur. Dan mereka ini adalah kelompok yang ditugaskan untuk melakukan misi-misi khusus, termasuk misi untuk membunuh para iblis. Dan mereka ini memiliki kemampuan terbaik dan pengalaman yang sangat banyak dalam melawan para iblis. Dan pembicaraan pun akhirnya selesai. Di sisi lainnya, saat ini Raja Edward sudah resmi menjadi raja baru dari Farmes. Dan saat dia dinobatkan menjadi raja, dia pun menjadi sangat senang dengan jabatan barunya saat ini. Dan Edward juga sudah mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak. Bahkan dia juga sudah mendapatkan banyak dukungan dari pasukan Gereja Barat dan juga 3 battle sets milik Kerajaan Ruberion untuk membunuh iblis bawahan Rimuru. Dan pasukan ini juga akan membantunya melawan Demon Lord Rimuru. Di sini, sebenarnya Edward tidak berniat untuk melawan Rimuru. Tetapi niatnya itu lalu berubah saat dia menerima sebuah laporan yang mengatakan jika Hinata saat ini akan mengalahkan Rimuru. Dan Edward yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat percaya diri. Dia yakin bahwa dia dan pasukannya akan mampu mengalahkan Tempest. Bahkan Edward sangat yakin bahwa seluruh pasukan dan bantuan dari semua bangsa barat pasti akan mampu untuk mengalahkan Veldora dan menyegelnya. Dan Edward pun langsung memimpin pasukannya untuk segera menuju ke kota Migam untuk menangkap Yom dan juga Edomaris. Di sisi lainnya, saat ini Diablo sudah bersiap untuk mulai mencari orang-orang yang sudah memfitnahnya.
dan telah menyebabkan dirinya malu di hadapan tuannya, yaitu Rimuru. Dan saat ini Diablo terlihat sangat mengerikan. Dan dia bersumpah bahwa dia tidak akan memaafkan orang yang sudah berani memfitnah dirinya. Dan tidak lama, akhirnya Diablo pun melihat pasukan Farmes mulai bergerak. Dan pasukan itu dipimpin oleh Raja Edward. Dan Diablo juga merasakan bahwa ada beberapa orang yang memiliki kekuatan yang lumayan kuat. Tetapi sayangnya, Diablo sudah mendapatkan perintah dari Rimuru untuk tidak membunuh siapapun yang tidak terlibat. Tetapi, jika mereka semua terlibat, maka Diablo boleh membunuh mereka semua. Setelah itu, Diablo pun langsung menghubungi Hakuro. Dan Diablo bilang kepada Hakuro bahwa pasukan Farmes sudah mulai bergerak. Dan Diablo juga memberitahu Hakuro bahwa pasukan itu menuju ke arah Hakuro. Dan Diablo juga bilang kepada Hakuro bahwa dia saat ini sudah menemukan seseorang yang sangat menonjol dalam pasukan itu. Dan orang itu berasal dari kerajaan Ruberion. Dan Diablo lalu meminta Hakuro untuk memberikan perintah kepada Rangga untuk menangkap orang itu secara hidup-hidup, agar dia bisa menjadikan mereka sebagai bidak dan alat untuk bernegosiasi. Hakuro yang mendengar itu, Hakuro pun akhirnya setuju. Dan dia bilang kepada Diablo bahwa dia akan segera memberikan perintah kepada Rangga untuk menangkap orang-orang itu. Lalu Diablo juga memberitahu Hakuro bahwa pasukan itu juga berjumlah 5.000 orang. Dan kebanyakan dari mereka memiliki peringkat A. Hakuro yang mendengar itu, dia pun akhirnya memutuskan untuk menyerahkan 5.000 pasukan itu kepada pasukan Gabil dan juga pasukan Gupta. Dan akhirnya pembicaraan pun selesai. Setelah pembicaraan selesai, Diablo pun langsung bersiap untuk menerkam semua mangsanya. Dan Diablo dengan cepat langsung menuju ke tempat Raja Edward. Di sisi lain, Raja Edward yang melihat Diablo, dia pun menjadi sangat ketakutan. Bahkan Sare, yang seorang pemimpin dari Three Battle Sets, yang saat itu berada di samping Raja Edward, bahkan dia juga tidak mampu untuk menghalangi Diablo. Lalu Diablo langsung menyapa Raja Edward. Dan Diablo memperkenalkan dirinya kepada semua orang bahwa namanya adalah Diablo. Tetapi Raja Edward yang panik, dia pun langsung memberikan perintah kepada semua pasukannya untuk melindungi dirinya. Sedangkan Sare dan semua pasukannya, mereka langsung mengepung Diablo. Tapi tiba-tiba datanglah beberapa jurnalis yang tertarik dengan keadaan saat ini. Dan mereka ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi. Diablo yang melihat ini, dia pun hanya bisa tersenyum. Dan Diablo bilang kepada semua jurnalis bahwa dia tidak akan membahayakan orang-orang yang tidak bersalah. Lalu Diablo meminta para jurnalis untuk tetap di posisinya dan menonton dengan tenang. Lalu Diablo pun langsung mengeluarkan sihir penghalangnya kepada para jurnalis agar mereka tidak terkena dampak dari pertempuran, sehingga tidak akan ada korban dari pihak yang tidak bersalah. Setelah itu, Edward pun langsung bertanya kepada Diablo, apa tujuan Diablo datang ke sini? Diablo yang mendengar itu, dia pun hanya tersenyum. Lalu Diablo bilang kepada Edward bahwa dia hanya ingin memberikan sebuah peringatan. Lalu Diablo meminta Raja Edward untuk menarik mundur semua pasukannya. Dan Diablo juga menyuruh Edward untuk kembali ke kerajaannya. Dan Diablo juga meminta Edward untuk melakukan negosiasi dengan pahlawan Yom. Dan Diablo juga mengancam Raja Edward. Jika Edward setuju, maka dia berjanji bahwa dia tidak akan menyakiti mereka semua. Tetapi jika mereka menolak,
maka dia akan memberikan ketakutan yang sangat luar biasa. Edward yang mendengar itu, dia pun hanya bisa tertawa. Dan dia bilang kepada Diablo bahwa masalah ini disebabkan karena saudaranya Edomaris dan juga Yom telah menggelapkan dana harta kerajaan. Dan Edward juga bilang bahwa Diablo tidak perlu ikut campur dengan urusan negaranya. Lalu Edward malah menuduh Rimuru di hadapan Diablo dan semua orang yang ada di sana. Edward bilang bahwa Demon Lord Rimuru sudah melakukan konspirasi dengan raja sebelumnya untuk melakukan penyelundupan uang kerajaan. Dan juga sudah berusaha untuk menjarah negaranya dan bermain-main dengan cara yang sangat licik. Dan tidak sampai di situ, Edward juga lalu menuduh Diablo di hadapan semua orang. Edward bilang bahwa Diablo lah yang telah membunuh Uskup Rayhim dari Gereja Barat. Dan Edward sengaja mengatakan hal itu di depan semua orang dengan harapan bahwa para jurnalis akan melihatnya dan akan menyebarkan berita itu ke seluruh dunia agar citra Rimuru menjadi rusak. Tetapi Diablo langsung membantah hal itu. Diablo bilang kepada semua orang bahwa apa yang dikatakan oleh Edward adalah kebohongan. Dan Edward yang mendengar itu, dia pun hanya bisa tertawa. Lalu Edward menunjuk ke arah Glenda. Dan Glenda ini adalah salah satu dari 3 battle sets. Dan Edward bilang kepada Diablo bahwa Glenda sudah memberitahu semuanya kepada dirinya, bahwa Diablo sudah menyusup ke kerajaan Ruberion dan membunuh Rayhim. Diablo yang mendengar itu, dia pun hanya bisa tersenyum. Dan Diablo bilang kepada Edward bahwa dia tidak menyangka jika ada seorang manusia yang tidak takut kepada dirinya. Dan hal ini sangatlah lucu. Edward yang mendengar itu, dia pun mencoba untuk membantah Diablo. Tapi sebelum dia bisa berbicara, Diablo dengan tenang langsung menyuruhnya untuk diam. Edward yang mendengar itu, dia pun langsung terdiam dan sangat ketakutan. Karena dia melihat bahwa Diablo ini sangatlah mengerikan. Lalu Diablo bilang kepada Edward bahwa dia awalnya memiliki sebuah rencana untuk menjelaskan kepada semua orang bahwa dia tidak bersalah. Tetapi dia saat ini sudah berubah pikiran karena mereka semua sudah membuatnya sangat marah dengan menghina Rimuru di hadapannya. Dan Diablo bilang kepada Edward bahwa dia memiliki suatu cara lain yang lebih mudah untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Lalu Diablo bilang kepada Edward bahwa untuk membuktikan hal itu, maka dia akan dengan senang hati melawan mereka semua. Dan dia bersumpah bahwa dia akan memberikan ketakutan kepada mereka yang berani menantangnya. Dan jika ada orang yang berhasil mengalahkannya dan tidak takut dengan dirinya, maka Diablo akan mengakui jika dirinya bersalah. Tetapi sebelum itu, Diablo pun memberikan peringatan kepada Edward dan semua pasukannya bahwa sebelumnya belum pernah ada manusia yang berani menentangnya. Edward yang mendengar itu, dia pun akhirnya mulai panik. Dan dia memberikan perintah kepada semua pasukannya untuk mulai menyerang Diablo. Dan akhirnya, semua pasukan Edward dengan dibantu oleh 6 kontraktor pemburu iblis yang diberikan oleh Damrada, mereka semua pun mulai menyerang Diablo secara bersamaan. Dan 6 kontraktor itu, mereka sangat percaya diri bahwa mereka akan mampu untuk mengalahkan Diablo. Dan 6 kontraktor itu pun langsung bekerja sama untuk mengalahkan Diablo. Dan mereka pun langsung mengeluarkan sebuah rantai khusus yang sudah diberikan sihir suci untuk mengikat Diablo. Dan mereka sangat yakin jika rantai ini sangat efektif untuk mengalahkan Archdemon. Sedikit informasi. Di bangsa-bangsa barat, Archdemon adalah iblis tingkat tinggi yang sangat berbahaya dan sangat ditakuti oleh bangsa-bangsa barat.
Tetapi bagi bangsa Timur ataupun Kekaisaran Timur, mereka ini memiliki banyak pengalaman dalam melawan iblis. Bahkan Kekaisaran Timur telah banyak melakukan penelitian tentang para iblis untuk mencari cara untuk mengalahkan mereka. Bahkan Archdemon bukanlah ancaman bagi Kekaisaran Timur. Dan karena itulah, akhirnya Kekaisaran Timur membentuk sebuah divisi untuk memburu para iblis. Dan divisi ini telah berhasil membunuh banyak iblis dan sangat berpengalaman. Dan divisi ini disebut dengan kelompok kontraktor. Di sisi lain, saat ini Diablo masih terus diserang oleh para kontraktor. Dan Diablo saat ini sudah terikat oleh sebuah rantai suci milik para kontraktor. Tetapi Diablo terlihat biasa saja. Bahkan Diablo bertanya kepada mereka, apakah mereka sudah siap untuk bertarung. Tetapi pemimpin dari para kontraktor itu tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Diablo. Karena dia sangat percaya diri bahwa dia dan kelompoknya pasti akan bisa mengalahkan Diablo. Dan pemimpin para kontraktor itu langsung memberikan perintah kepada semua kontraktor untuk mulai menyerang Diablo secara bersama-sama. Dan dalam sekejap, semua serangan dari para kontraktor langsung mengenai tubuh Diablo. Tetapi ternyata serangan itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap Diablo. Lalu setelah itu, Diablo pun lalu mengejek mereka semua. Diablo bilang bahwa kekuatan mereka masihlah sangat lemah. Dan kekuatan mereka itu belum cukup untuk dapat melawan dirinya. Dan itu sangatlah mengecewakan. Setelah itu, Diablo pun langsung menghancurkan rantai yang mengikat dirinya dengan sangat mudah. Para kontraktor yang melihat itu, mereka pun menjadi sangat panik dan ketakutan. Di sisi lainnya, Raja Edward yang melihat kejadian itu, dia pun langsung pingsan seketika. Setelah itu, Diablo pun langsung mengeluarkan sedikit auranya. Dan itu membuat semua orang yang ada di sana menjadi sangat ketakutan karena aura Diablo yang sangat pekat. Tetapi Sare dan juga Glenda, mereka berdua berhasil bertahan dari aura Diablo. Dan mereka berusaha untuk melindungi Raja Edward. Lalu pemimpin kontraktor itu langsung bilang kepada Diablo bahwa iblis yang bisa menggunakan aura hanyalah iblis yang setingkat dengan Demon Lord. Dan para kontraktor yang mengetahui hal itu, mereka pun tidak percaya jika Diablo ini adalah seorang iblis yang levelnya lebih tinggi dari Archdemon. Dan para kontraktor itu bilang kepada Diablo bahwa level iblis tertinggi adalah Archdemon. Dan Archdemon tidak bisa berevolusi menjadi ras yang lebih tinggi karena iblis memiliki batasan dalam menyimpan Magicule yang ada di dalam tubuhnya. Tetapi Diablo langsung membantah hal itu. Diablo bilang bahwa apa yang dikatakan oleh mereka semuanya itu ada benar dan juga ada salah. Dan Diablo memberitahu mereka semua bahwa memang benar dia memiliki keterbatasan dalam menyimpan Magicule. Dan karena hal itulah, tidak ada iblis yang bisa berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi daripada Archdemon. Tetapi Diablo juga memberitahu mereka bahwa ada beberapa iblis yang bisa berevolusi menjadi ras yang lebih tinggi daripada Archdemon, asalkan semua syarat dan juga kondisinya terpenuhi. Lalu setelah itu, Diablo pun memberikan sebuah contoh kepada mereka semua. Diablo bilang bahwa dulunya ada seorang iblis yang bisa berevolusi menjadi ras yang lebih tinggi daripada Archdemon. Dan iblis itu adalah salah satu iblis dari 7 iblis primordial, yaitu si merah. Dan yang dimaksud Diablo si merah adalah Gi Crimson, yang saat ini adalah seorang Demon Lord.
Para kontraktor yang mendengar nama si Merah, mereka pun menjadi sangat ketakutan. Karena mereka tahu bahwa dulunya si Merah ini adalah seorang iblis tingkat tinggi yang memiliki kekuatannya sangat kuat dan juga memiliki kekejaman. Dan Diablo juga memberitahu mereka semua bahwa di antara para iblis ada beberapa iblis yang usianya sangat tua dan memiliki kekuatannya sangat kuat. Dan di dunia iblis, iblis itu saling bertarung untuk memperebutkan gelar yang terkuat. Dan salah satunya adalah si Merah. Para kontraktor yang mendengar hal itu, mereka pun mulai berpikir. Dan mereka sebelumnya pernah diberitahu oleh Gadra bahwa iblis tertinggi adalah iblis purba atau iblis primordial. Lalu Diablo langsung bilang kepada para kontraktor bahwa dia mengenal si Putih. Di sini, Diablo tahu bahwa Kekaisaran Timur sangat tahu dengan si Putih. Karena si Putih dulunya pernah dipanggil oleh Kekaisaran Timur. Para kontraktor yang mendengar hal itu, mereka pun menjadi sangat terkejut. Dan mereka pun lalu mengingat bahwa dulunya si Putih itu pernah terpanggil ke dunia ini, dan itu berada di Kekaisaran Timur. Tetapi saat itu, si Putih belum bangkit sepenuhnya. Dan sebelum dia bangkit, para kontraktor sudah berhasil memusnahkannya. Karena mereka khawatir, jika si Putih ini bangkit, maka dia akan menjadi ancaman seperti si Merah. Dan akan mengganggu keseimbangan kekuatan yang ada di dunia. Dan berita ini disembunyikan dari publik dan sangat rahasia. Dan mustahil Diablo bisa mengetahuinya. Dan saat mereka memikirkan hal ini, mereka pun menjadi pucat dan ketakutan. Karena mereka akhirnya menyadari jika iblis yang mereka lawan saat ini adalah seorang iblis yang kekuatannya setingkat dengan si Putih dan juga si Merah. Dan mereka tahu bahwa iblis yang ada di hadapan mereka ini adalah salah satu dari iblis primordial, sama seperti dengan si Putih dan juga si Merah. Dan setelah mereka mengetahui hal ini, mereka pun langsung putus asa dan berlutut di hadapan Diablo. Dan mereka semua lalu memohon ampunan kepada Diablo. Dan mereka berjanji kepada Diablo bahwa mereka akan melakukan apapun yang Diablo perintahkan. Dan mereka juga bilang kepada Diablo bahwa mereka kesini bukan untuk menolong raja, tapi mereka hanya mencari uang. Diablo yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti jika para kontraktor ini tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Dan Diablo sebenarnya tidak terlalu peduli dengan nyawa mereka. Tetapi Diablo masih mengingat perintah dari Rimuru untuk tidak membunuh orang-orang yang tidak terlibat dalam masalah ini. Dan Diablo pun akhirnya memutuskan untuk mengampuni mereka semua. Dan Diablo memerintahkan mereka untuk masuk ke dalam penghalang yang sudah dia buat dan bergabung bersama dengan para jurnalis. Dan orang-orang yang berada di dalam penghalang itu berarti orang-orang itu tidak terlibat dan tidak akan dibunuh oleh Diablo. Sedangkan Raja, Glenda dan juga Sare, mereka masih berada di luar penghalang. Dan itu artinya mereka adalah musuh Diablo, dan Diablo boleh membunuh mereka. Sare lalu dengan sombong memperkenalkan dirinya kepada Diablo. Sare bilang kepada Diablo bahwa dirinya adalah kesatria yang melayani Kaisar Ruberion. Dan dia adalah pemimpin dari 3 Battle Sets dan salah satu dari 10 pendeta agung. Dan Sare juga langsung bilang kepada Diablo bahwa dia menentang Demon Lord Rimuru. Lalu setelah itu, Diablo juga mengenalkan dirinya kepada Sare. Diablo bilang kepada Sare bahwa namanya adalah Diablo. Dan Diablo juga memberitahu Sare bahwa dirinya adalah bawahan dari Demon Lord Rimuru.
Sare yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat kesal. Karena Diablo masih belum mau memberitahukan tentang jati dirinya yang sebenarnya. Dan di sini, Sare masih belum percaya bahwa Diablo itu adalah salah satu iblis dari 7 iblis primordial. Dan Sare beranggapan bahwa Diablo ini bukanlah iblis yang kuat, dan hanya seorang iblis dengan level Archdemon. Tetapi Diablo memberitahu Sare bahwa dia bukanlah Archdemon. Dan Diablo bilang kepada Sare bahwa dirinya sudah berevolusi dari Archdemon menjadi Demon Duke atau Demon Peer. Karena dia sudah diberi nama oleh tuannya, yaitu Demon Lord Rimuru. Sare yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena menurut Sare, Demon Duke adalah seorang makhluk legenda dan sangat langka. Bahkan Demon Duke lebih langka dari seorang Demon Lord. Dan kekuatan Demon Duke melebihi iblis yang lain. Bahkan roh tingkat tinggi tidak akan sanggup untuk melawannya. Dan Sare pun akhirnya percaya bahwa Archdemon mampu berevolusi menjadi ras yang lebih tinggi dengan cara tertentu. Bahkan pemimpin dari para kontraktor yang mendengar nama Demon Duke, dia pun langsung pingsan seketika. Karena dia tahu bahwa Demon Duke adalah seorang iblis yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Karena hal itu akan dapat mengancam seluruh dunia. Dan Sare yang sudah mengetahui tentang hal itu, dia pun menjadi sangat ketakutan. Sare berpikir bahwa Rimuru itu adalah seorang yang bodoh. Karena sudah sembarangan memberikan nama kepada seorang iblis tingkat tinggi dan membuat iblis itu berevolusi menjadi Demon Duke. Dan akhirnya Sare pun percaya bahwa Demon Lord Rimuru adalah seorang Demon Lord yang sangat kuat. Karena Rimuru ini memiliki energi yang sangat besar dan bahkan bisa menamai seorang Archdemon sampai berevolusi menjadi Demon Duke. Dan Rimuru ini adalah seorang Demon Lord yang memiliki bawahan seorang Demon Duke, dan hal itu sangatlah mengerikan. Di sini, Sare pun akhirnya merasakan keputusasaan. Dia merasa bahwa apapun yang dia lakukan tidak akan bisa mengalahkan Diablo. Tapi tiba-tiba, Glenda langsung bilang kepada Sare bahwa mereka tidak perlu takut dengan Diablo. Setelah itu, Glenda pun langsung mengeluarkan pisau belati miliknya. Dan Glenda langsung menyerang Diablo dengan pisaunya dan menusukkan pisau itu ke arah jantung Diablo. Tetapi Diablo hanya tersenyum, dan Diablo bilang kepada Glenda bahwa serangan fisik tidak akan berpengaruh kepada dirinya. Tetapi Glenda tidak sampai di situ. Glenda pun terus mencoba untuk menyerang Diablo. Tetapi semua serangan itu tidak ada yang berpengaruh kepada Diablo. Dan hal itu membuat Glenda menjadi sangat ketakutan. Dan Sare yang melihat itu, Sare pun akhirnya memutuskan untuk membantu Glenda. Tetapi saat Sare maju, ternyata Glenda sudah melarikan diri. Sare yang mengetahui hal itu, dia pun menjadi sangat kesal. Dan dia saat ini sangat putus asa dan sangat berharap bahwa ada seseorang yang ingin menolongnya. Dan Sare berpikir bahwa satu-satunya orang yang bisa dia harapkan hanyalah rekannya, yaitu Grigori. Tetapi saat ini, Grigori sedang berada di tempat yang lain, dan dia sedang dalam masalah yang lain. Di sisi lain, Grigori saat ini sedang berhadapan dengan seekor monster yang terlihat sangat ganas. Dan ternyata monster itu adalah Rangga. Dan Rangga sudah berada tepat di hadapan Grigori. Dan Grigori juga saat ini membawa seluruh pasukannya yang berjumlah 5.000 orang. Dan tidak lama, Rangga pun akhirnya mulai menyerang Grigori dan pasukannya. Dan tidak lama, datanglah Gopta dan juga Gabil membawa pasukan mereka masing-masing untuk membantu Rangga.
Tetapi saat Gupta dan Gabil sampai di tempat itu, ternyata di sana sudah banyak musuh berjatuhan. Bahkan Grigori sendiri sudah terluka sangat parah dan pingsan di tanah akibat bertarung dengan Rangga. Gupta yang melihat itu, dia pun mulai panik karena Gupta khawatir jika Grigori akan mati karena serangan Rangga. Dan Gupta lalu memperingatkan Rangga bahwa jika Rangga menyerang Grigori lagi, maka dia pasti akan mati. Bahkan Gabil juga setuju dengan pendapat dari Gupta. Dan Gabil menyarankan bahwa Grigori harus segera disembuhkan agar dia tidak mati. Di sini, Gabil dan Gupta sangat khawatir karena Rangga sudah menjatuhkan banyak manusia. Bahkan Rangga juga sudah menjadikan seluruh wilayah ini dipenuhi dengan manusia yang sudah terluka. Dan mereka semua sudah terkapar di atas tanah. Lalu Gupta memberitahu Rangga bahwa Tuan Rimuru tidak senang dengan pembantaian manusia. Rangga yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti. Karena Rangga tidak mau membuat tuannya yaitu Rimuru menjadi kecewa. Setelah itu, Gupta pun langsung menyembuhkan Grigori dengan full potion. Dan Grigori pun akhirnya sembuh seketika. Lalu setelah itu, Gabil memberikan sebuah penawaran kepada mereka semua. Dan jika mereka menyerah dan mundur, maka Gabil berjanji mereka tidak akan dilukai. Grigori yang mendengar itu, dia pun akhirnya setuju. Dan pertempuran pun akhirnya berakhir. Setelah itu, Rangga pun akhirnya membawa Grigori ke tempat Diablo. Dan setelah Grigori sampai di sana, Sare pun terlihat sangat senang karena dia melihat Grigori. Dan Sare berpikir bahwa Grigori sudah berhasil mengalahkan semua musuhnya dan akan datang membantunya. Karena dia saat ini merasa bahwa tidak mungkin dirinya untuk melawan Diablo. Dan Sare berasumsi bahwa Diablo ini lebih kuat dari Demon Lord Valentine. Dan saat ini Sare dipenuhi keputusasaan, sehingga Sare hanya ingin menangis di dalam hatinya. Karena Sare ingin kembali dan tidak mau berhadapan dengan Diablo. Sedikit informasi, Sare adalah pemimpin kelompok dari 3 Battle Sets dan orang terkuat setelah Hinata. Dan perlu diketahui, Sare ini adalah keturunan dari ras elf. Dan Sare ini juga adalah seorang petarung yang sangat berbakat. Bahkan Sare memiliki skill unik, yaitu skill all-round. Dan skill ini dapat meniru keterampilan dari lawannya dengan sekali lihat saja. Dan prinsip kerja dari skill ini hampir sama dengan skill unik milik Hinata, yaitu skill Usurper. Tetapi skill Sare ini hanya bisa mengcopy keterampilan gerakan, bukan skill orang lain. Seperti keterampilan berpedang, bermain tombak, belati, dan juga keterampilan lainnya. Tetapi semua itu tidak ada apa-apanya di hadapan Diablo. Lalu Sare pun akhirnya berpikir. Sare beranggapan bahwa Diablo ini tidak ada niat untuk membunuhnya. Karena Sare tahu jika Diablo mau, pasti Diablo sudah membunuhnya dari tadi. Dan di sini Sare pun mulai curiga bahwa sebenarnya bukan Diablo yang telah membunuh Raihim. Dan Sare beranggapan bahwa tidak ada gunanya untuk Diablo membunuh Raihim. Dan akhirnya Sare pun menyadari jika Raihim pasti dibunuh oleh Seven Days Clergy. Karena merekalah yang telah menghasut dirinya untuk melawan Diablo. Dan di sini Sare pun tahu bahwa dirinya telah dimanfaatkan oleh Seven Days Clergy. Tetapi saat Sare menyadari hal itu, semuanya sudah terlambat. Dan tiba-tiba datanglah 3 anggota dari Seven Days Clergy. Dan mereka sudah bersiap untuk menyerang Diablo dengan sihir terkuat milik mereka. Tetapi sebelum itu,
Diablo pun langsung membuat panggilan kepada Rimuru. Dan Diablo melaporkan semuanya kepada Rimuru. Dan setelah itu, bola api yang sangat besar pun langsung dilemparkan ke arah Diablo. Dan dengan mudah bola api itu langsung ditahan oleh Diablo dengan sihir penghalang miliknya. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. See you next time, bye bye.